Jadi kalau bagi teman-teman yang masih fresh gitu ya, yang masih muda-muda, yang masih jadi mahasiswa, anak-anak sekolah mulai sekarang, kalau bercita-cita agak diperluas. Diperluas. Selama ini banyak orang masih bicara ego. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini kan gitu kan. Padahal itu semua bisa diwakili dengan satu kata, aku mau berkelimpahan dan bermanfaat bagi banyak orang. Semua terjawab itu. Meskipun sebenarnya memang tidak ada kata telat ya Pak Niko ya, tapi ketika melihat gitu ya, melihat orang-orang khususnya di teman-teman di Ngajiroso yang sudah sepuh-sepuh gitu, tapi masih bingung soal finansial begitu kan ya, makanya kita mendorong teman-teman yang masih muda, yuk bangun cita-cita yang tinggi, memperbesar wadah rezekinya dengan meluaskan kebermanfaatan kita. Dan sepertinya nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Karena pengalaman saya di sini anggotanya banyak orang pensiun, Mas Indra. Oh, pensiun baru mulai sadar ya? Iya, baru sadar dan mereka berkelimpahan kok. Mereka berkelimpahan kok. Asal tata cara dari Pak Niko caranya. dilakukan. Kalau masih untuk diri sendiri bukan kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Untuk diri sendiri sudah sangat cukup dan melimpah. Bermanfaat bagi banyak orang, dirasakan oleh banyak orang, itu namanya kelimpahan. Kalau masih untuk diri sendiri belum kelimpahan itu. Baru sebatas cukup tahapan-tahapan untuk menuju kelimpahan. Silakan dipraktekkan. Dan itu pasti. Bukan insya Allah Bukan insya Allah. Bahkan kemarin Arpan mewawancarai orang dari Toba ya, kamu ya. Nah, ini yang mewawancarai Arpan, tapi sayangnya udah kontak lagi belum? Sudah upload tuh. Udah upload ya. Orang dari Toba belum pernah ketemu saya, Mas Indra. Tapi udah mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Dan dia udah mengalami namanya keajaiban dan kelimpahan. Apa tuh keajaibannya? Keajaiban begitu saya praktekkan doa jam 3 pagi itu. Dia dapat keajaiban transfer uang masuk dari sumber yang dia tidak dikenal sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua, keajaiban kedua, ada transfer uang masuk lagi. Jumlahnya 53 juta. Dikenal nggak? Nggak dikenal semua. Nggak dikenal semua. Nah dari situ akhirnya dia punya, dia katakan, Pak Niko, saya langsung mencipta Pak Niko. Saya pengen ketemu Pak Niko. Akhirnya satu keluarga berangkat ke Salatiga, 4 hari perjalanan, Mas Indra. Jadi PP 8 hari. Nah waktu itu yang mamanya, kakaknya, bapaknya tanya, nanti kalau nggak ketemu Pak Niko gimana? Tenang mah, aku udah mencipta Mas, seperti yang diajarkan Pak Niko. Pasti nanti ketemu Pak Niko. Nanti salaman aja udah kita udah seneng, pokoknya pasti udah mencipta. Nah, yang kerennya lagi pas datang ke sini Mas, udah malam. Ditemui oleh anak buah saya di depan sana. Anak buah saya ngomong gini, oh Bapak tidak ada gitu, artinya saya masih perlu istirahat. Mas, saya itu sudah mencipta Mas. Saya sudah mencipta, pasti ketemu Pak Niko. Nah, akhirnya bisa ketemu saya juga gitu loh. Jadi karena dia yakinnya tadi mencipta tadi. Saya tuh sampai jadwal mau berangkat ke Jakarta tuh kok mundur-mundur berapa gitu. Ternyata ada yang mencipta. Antusias itu powerful. Betul. Dan dalam perjalanan pun menuju Salatiga, di dalam perjalanan dapat keajaiban lagi. Ada dikasih uang orang 2 juta sama 5 juta ya Bang. Gitu. Keren. Padahal belum ketemu saya. Hanya menjalankan tadi apa yang saya sampaikan tadi. Dan ini banyak dialami banyak orang yang seperti itu banyak Mas Hendra. Yang sakit-sakit sembuh ada nggak? Banyak. Dari Bojonegoro kemarin ya, dari Bojonegoro itu mencipta juga. Jadi dia berangkat dari Kamis, aku mencipta punya nanti ketemu Pak Niko. Dia punya sakit. Jadi kalau sakit pinggangnya sama kaki itu nggak bisa bergerak, sakit sekali. Akhirnya dia punya keyakinan, aku mencipta ketemu Pak Niko dan sampai sana sembuh. Nah, betul, sampai di sini itu dia mengalami keajaiban, nginep di sini sampai 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Tidak sakit maksudnya. Tidak sakit. Padahal di rumah setiap hari kesakitan. Ya semesta dari berkelimpahan, semesta menyediakan apapun yang kita inginkan. Ya, kami hanya sebagai rekan sekerjanya Tuhan. Masih banyak Niko-Niko yang lain. Nah, tahapan-tahapan dari Pak Niko itu berarti
mulai dari apa mandi air garam tadi ya. Dan itu mandi apa tuh namanya garam grosok atau kasar itu ya. Waktunya beda-beda tergantung level masalahnya gitu. Ya, jadi laporan dari beberapa anggota ada yang setiap mandi air garam itu pingsan Mas Indra, sampai diulang 3 kali. Gitu. Jadi banyaklah reaksinya banyak gitu kan. Tapi saya pastikan setelah mandi air garam semuanya ringan, ada energi baru gitu. Ya, dibersihkan semuanya. Tapi saya nggak jualan air, ini enggak. Saya pun nggak jualan garam. Ternyata saya melihat di TikTok ada yang jualan garam. Oh banyak lah. Ya. Salt Magic segala macam. Ya, di sini silakan beli sendiri garamnya. Di pasar tuh sama aja. Yang dijual di online maupun yang di pasar sama aja. Itu untuk mandi itu ya? Ya, jadi keren sih itu. Keren. Ya, kemudian menabur mantra penciptaan. Ya, terus melakukan mantra penciptaan. Betul semua barang-barang yang yang bekas-bekas itu yang tidak pernah dipakai dikasih orang kalau masih layak. Kalau nggak layak dijual, hasilnya nanti dipakai untuk berbagi. Kemudian mandi air garam, menabur barang bekas, uang ganjil ya. Uang ganjil. Dan kenapa kok nggak genap Pak Niko? Pertama gini, kalau genap banyak mudahnya. Oh gitu. Ya, jadi ganjil ini sesuatu yang dan kalau ya ini kan sebetulnya ilmunya bukan di situ. Ilmunya bagaimana kita bisa menghargai uang dan fokus terhadap uang aja. Karena selama ini kita nggak pernah fokus terhadap uang. Bahkan cenderung punya paradigma buruk terhadap uang. Ya uang yang sesuatu yang membawa maksiat, besok mati nggak dibawa, uang menjauhkan persaudaraan. Ini kan kita selama ini punya stigma buruk terhadap uang. Nah, dengan kita belajar tadi, ketika saya perintahkan cari uang yang ganjil, pasti setiap ada uang dia akan lihat, dilus-lus, diperhatikan itu kan. Hukumnya apa? Dimana kita fokus terhadap sesuatu itu akan menjadi besar. Kenapa banyak teman-teman yang tidak lulus mantra penciptaan 21 hari itu kenapa? Yang bikin nggak lulus apa kira-kira? Banyak faktor, kita bisa lihat dari karma yang belum selesai juga. Kemudian tingkat kesungguhannya juga kurang kan gitu kan. Saya katakan, gimana kamu mau mengalami kehidupan baik, melakukan hal yang sederhana gini aja kamu nggak lulus. Katanya mau kaya. Lah ya, katanya mau kaya. Melakukan perkara yang berbeda dengan yang lain aja kamu nggak sanggup kan itu kan. Jam 3 ini kan lagi enak-enaknya tidur. Iya sih. Kebanyakan orang kan baru enaknya tidur. Justru kalau kamu mau mengalami yang berbeda, lakukan hal yang berbeda. Banyak orang tuh pengen hal yang berbeda tapi melakukan hal yang sama, itu namanya orang gila itu. Kalau Anda pengen sesuatu yang berbeda, lakukan hal yang berbeda, itu kunci. Itu tuh jalan tengah sih menurut saya Pak Niko. Jadi aku percaya tentang itu tuh utuh gitu, percaya utuh kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, yang nggak dilakukan banyak orang ya kita pasti mendapatkan sesuatu yang hasilnya banyak berbeda. Orang gitu. Iya, itu pasti. Dan itu menurutku udah itu clue gitu. Jadi mau dikerjakan apa enggak gitu. Banyak orang itu kan tadi berpatokan rata-rata, kebanyakan orang begini. Ya, kita dihakimi secara opini karena kita melakukan yang berbeda gitu aja kan itu loh ya. Betul. Termasuk fokus pada utang kan makin besar. Nah, makanya selama ini saya melihat banyak seminar-seminar yang judulnya apa? Bebas utang. Karena saya banyak menangani orang-orang yang sudah ikut seminar itu, justru nggak selesai utangnya. Maka di sini saya nggak fokus ke utang, justru tak ajari fokus pada kelimpahan. Saya mengajarkan bagaimana berkelimpahan. Saya konsisten untuk bicara tentang kelimpahan. Justru semuanya mengalami kelimpahan. Dengan metode itu, langkah-langkah itu mendorong mereka untuk benar-benar seberapa besar, seberapa penting uang itu bagi mereka gitu. Sehingga mereka bisa fokus ke situ. Betul. Gitu ya. Karena selama ini kan tadi uang banyak orang katakan uang nggak penting. Itu kan di dunia nggak penting akhiratnya. Artinya apa? Dia nggak bicara tentang uang itu. Itu kan menderita itu di sini nggak ada uang, di sana pun belum tentu dapat akhiratnya baik juga kan itu kan. Maka kenapa yang 2 kali itu kan itu. Maka justru kita rubah.
Kalau selama ini tadi Mas Indra sampaikan, nanti kalau kelimpahan melakukan hal yang aneh-aneh. Enggak. Kalau orang udah berkelimpahan tuh nggak kena aneh-aneh, Mas Indra. Karena udah mengalami, udah bahagia kok. Iya. Ngapain harus aneh-aneh gitu. Jadi yang aneh-aneh itu yang belum berkelimpahan, karena merasa kurang. Sing maga-maga ya. Iya, kan dia belum merasa kelimpahan kan. Oke. Kalau udah kelimpahan tuh ya nyaman aja, nggak melakukan aneh-aneh. Keluarganya nyaman, hubungan suami istri nyaman, nggak ada kekurangan kan, nggak aneh-aneh itu kan. Ini intermezzo aja Pak Niko. Saya kembali teringat soal Dubai tadi yang soal pohon gitu ya. Jadi parameter kekayaan di sana bukan mobil mewah, bukan rumah yang mewah, tetapi punya pohon berapa gitu ya. Jumlah pohon. Sana itu kan terkenal sebagai negara yang mayoritas Muslim. Gitu ya. Saya pengen tahu bagaimana kira-kira caranya berpakaian gitu. Apakah kemudian bercadar semua? Terus tentang azan Pak Niko, kalau di sini gitu kan 5 kali itu, keras banget suaranya kan ya. Di sana bagaimana Pak Niko? Justru kenapa Dubai negara maju karena sangat terbuka dan sekuler. Ya bebas Mas Indra. Bahkan tanda kutip prostitusi pun bebas. Loh. Karena di trotoar itu banyak kartu nama, ada nomor handphonenya, ada fotonya. Mau pilih dari etnis mana ada di sana. Emang dilegalkan? Saya nggak tahu legal atau enggak, tapi yang jelas tuh kartu nama tersebar di trotoar. Jadi ya otomatis legal, ada nomor teleponnya kok. Iya. Kalau nggak legal kan polisi gampang nangkap ini. Jadi cantumkan kontak person, ada fotonya, negaranya, etnisnya semua ada. Udah misalnya kalau orang punya niat, punya pikiran ini ya, penjahat kelamin lah katakan. Iya. Siang mungkin etnis Asia, malam bisa merasakan Eropa. Pun milih yang mana gitu kan. Gak ada anak buahnya Pak Niko yang coba-coba gitu? Gak tahu kalau di luar saya. Jadi sangat bebas, sekuler banget. Kemudian juga walaupun negara Muslim, untuk menemukan orang bercadar itu bisa dihitung. Oh gitu? Ya, itu banyak yang multi etnis dan yang agamis malah sedikit sekali. Gitu ya? Ya, itu banyak inilah di toko, di resto, di mall tuh ya bebas. Orang mau pakai celana pendek, hanya mau pakai bikini itu aja jalan di mall biasa di sana. Itu. Bahkan tadi disinggung adzan cuma sekali aja di maghrib. Maghrib? Itu pun nggak terlalu keras. Yang lainnya nggak ada? Lainnya nggak ada adzan. Ya Allah. Di maghrib aja dan itu pun nggak keras. Nggak terlalu keras gitu ya? Ya nggak keras, jadi nggak menimbulkan kebisingan gitu ya? Kami dengar pun kalau kami nggak diam itu nggak dengar gitu ya. Oh gitu Anko ya? Ya sayup-sayup lah gitu, sayup-sayup. Kalau di Turki? Kalau di Turki, pengalaman kami di Turki subuh aja. Subuh aja? Subuh. Lain itu nggak ada adzan di Turki. Jadi karena sudah berkeliling di beberapa negara ini Muslim dan itu. Baru lah ya, informasi baru lah ya. Jadi teman-teman nanti yang mau ke Dubai atau ke Turki gitu, adanya cuma sekali. Ya, bagaimana pengalaman tim saya pas di Turki itu, di sana azan itu jam 7 pagi kalau nggak salah. Nah, orang kita kan subuhnya udah sebelum jam 5 baru dengar adzan gitu loh lah. Dia tuh menyesal, tadi diterima nggak ya sholat saya gitu. Jadi kok kasihan banget, seolah-olah Tuhan belum buka praktek. Aduh. Ya inilah kesadaran, ketemu Tuhan bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan bahasa apapun, karena Tuhan kita Tuhan yang universal dan tanpa batas tadi. Totalitas ya kan. Jadi ketemu Tuhan bisa sewaktu-waktu. Saya katakan sholat itu latihan untuk mengenal Tuhan. Sayangnya sampai udah tua pun masih latihan terus. Gitu. Baik, oke. Dari pohon geser tadi ke cara berpakaian sekuler, terus kemudian azan. Aku pengen geser ke polisi deh ya. Banyak nggak tilangan polisi di sana di pinggir jalan? Di sana gitu? Hampir kita tidak melihat polisi. Hampir nggak ada polisi. Ya, jadi jalan pun nggak ada polisi. Oke. Jadi tertib, semua digital. Jadi kalau pelanggaran lampu merah, nah bedanya bahwa di sini lampu warna kuning, di sini kan ngegas. Di sana warna kuning udah semua langsung berhenti. Oh gitu. Kemudian pejalan kaki sangat dihormati. Kalau ada orang jalan kaki, mobil langsung berhenti juga. Itu sangat tertib. Jadi memang betul-betul kota dunia. Ya.
yang sangat nyaman, cuma suhunya aja yang nggak nyaman. Iya. Kalau gitu semua ya oke lah, jadi pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Oh iya, keren ya. Keren-keren lah gitu kan. Ya.